Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke tutorial tentang bilangan rasional. Harapannya adalah bahwasanya setelah materi ini kita bisa menggunakan bilangan rasional untuk semua operasi perhitungan yang berkaitan dengan bilangan rasional. Tutorial ini hanya saya berikan 53 slide, tetapi ini harus segera dipahami modul 4 ini tentang bilangan rasional, karena bilangan rasional sangat kompleks sekali. Sebelumnya kita telah pelajari bilangan bulat, bahwasanya di atas bilangan bulat itu ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan inilah yang identik dengan bilangan rasional. Nanti di dalamnya ada tentang konsep bagaimana cara kita menerangkan pecahan kepada anak-anak, termasuk operasi hitungnya. Juga ada jenis-jenis bilangan rasional. Bisa jadi pecahannya adalah pecahan desimal, persen, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita mulai konsepnya dulu. Bahwasanya kalau kepada anak SD, pecahan itu selalu diawali dengan pembendaan. Sebutlah ada sebuah semangka seperti ini. Semangka seperti ini. Ini kita sebutkan saja kepada anak-anak bahwasanya ini adalah satu satuan. Ini adalah satu satuan. Begitu semangka ini kita belah jadi dua, gitu, maka satu dibagi dua, sehingga masing-masing adalah 1/2. 1 dibagi 2. Yang di sini adalah berasal dari 1 dibagi 2. Nah, ini asal-muasal pecahan seperti itu. Jadi kalau ada satu bagian dibagi beberapa bagian, maka bagian itu adalah sudah bentuknya pecahan. Misalkan semangka ini kita bagi 2 lagi, berarti menjadi 4 bagian. Maka seperti ini. Maka satu ini adalah 1 dari 4. Maka 1/4. Begitupun yang sini, 1/4. Yang sini juga 1/4. Yang ini juga 1/4. Ini adalah pembendaan yang lazim di anak-anak, ya. Misalkan benda semangka. Kalau menuju proses selanjutnya, bisa kita gunakan yang namanya pita. Nah, pita. Sebutlah pita. Misalkan begini. Jadi, ini adalah satu satuan pita. Ini satu satuan pita. Maka kalau pita ini diambil, dibagi 2 begini. Ini dibagi 2. Maka yang saya ambil ini adalah setengahnya. Berarti 1/2. Gitu. Kalau ini adalah 1, ini adalah 1/2. Kalau begitu, yang ini adalah 1/4. Kalau begitu, yang ini adalah 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Oke. Nah, pembedaan seperti ini adalah pengenalan awal dari sebuah pecahan kepada anak SD. Yang berikutnya adalah pengenalan kedua, yaitu tentang kesamaan. Katakanlah kesamaan kita kenalkan anak-anak dengan garis bilangan. Kemarin waktu bilangan bulat kita sudah belajar bahwasanya ada titik netral, gitu ya. Ada titik netral, ke kanan ini bilangan positif, ke kiri ini bilangan negatif. Maka kalau saya hanya sorotin tentang satu satuan ruas ini aja, maka saya bisa membagi 2. Maka titik di sini, titik ini, orang menyebutnya titik 1/2. Oke, saya terima ya, karena ini ada pertama adalah 1 dibagi 2 bagian, gitu ya, 2 bagian. Maka batasnya adalah 1/2.
Selanjutnya, kalau saya bagi menjadi 4 bagian, maka ini adalah titik 1 dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah 1/4. Ini adalah 2/4. Ini adalah 3/4. Ini adalah 4/4. Oke, sekarang kalau ruas garis ini saya bagi menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang ini adalah 1/8. Ini adalah 2/8. Ini adalah 3/8. Ini adalah 4/8. Ini adalah 5/8. Ini adalah 6/8. 7/8. 8/8. Maka lihatlah, dengan pengenalan ini, anak langsung tahu, oh bahwasanya 1/4 itu identik dengan 2/8. 1/2 itu identik dengan 2/4, 4/8. Ini sama nilainya. Begitupun 3/4. Anak langsung tahu, oh 3/4 itu identik dengan 6/8. 1 identik dengan 4/4, 8/8, 7/7, 12/12. Anak langsung mengenalinya. Itu kalau dengan garis bilangan. Bisa juga kita membayangkan anak-anak tentang pecahan yang sama, walaupun pembilang sama penyebutnya beda. Pecahan yang sama, itu dengan pita. Dengan pita. Nah ini, seperti ini pita. Ini adalah 1/2. Ini adalah 1/2. Tapi kalau yang ini, orang biasanya menuliskan 2/4. Kalau yang ini, orang menuliskannya 4/8. Maka orang langsung tahu, ini ukuran pitanya sama. Maka 1/2 nilainya sama dengan 2/4, sama dengan 4/8. Nah, itu cara menggambarkan bahwasanya pecahan itu ada kesamaannya. Oke, lanjut. Maka kemudian secara mudah matematika kemudian menggambarkan kalau ada pecahan 3/4. Kalau pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2, akan ada pecahan 6/8 yang nilainya sama dengan 3/4. Begitupun kalau ada pecahan 2/7. Kalau masing-masing saya kalikan 3, maka akan ada pecahan 6/21. Maka kita sudah bisa simpulkan 6/21 itu sama nilainya dengan pecahan 2/7. Begitupun begini. Misalkan lebih tinggi lagi. Misalkan, ada pecahan 12/40. Wah, tinggi, besar sekali. Maka kita bisa menyederhanakan. Katakanlah 12 sama 40 itu bisa sama-sama dibagi 4. Bagi 4. Maka 12 dibagi 4, 3. 40 bagi 4, 10. 3/10 pun ini adalah pecahan yang sama dengan 12/40. Kalau 3 sama 10 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 3/10 ini adalah bentuk sederhana dari pecahan 12/40. Nah, ini jadi satu pengenalannya, bahwasanya pecahan adalah bentuknya seperti ini, kalau benda seperti ini. Yang kedua adalah ilustrasi tentang kesamaan dua buah pecahan. Bahwasanya pecahan boleh pembilang sama penyebutnya berbeda, tapi bisa jadi dua pecahan itu adalah sama seperti ini. Oke, berikutnya adalah tentang operasi pecahan. Mengajarkan operasi pecahan kepada anak SD itu harus dimulai dari pembendaan.
dimulai dari pembendaan. Saya kasih contoh dengan metode pita. Oke. Kita juga bisa dengan metode garis bilangan. Kita juga bisa pakai metode buah-buahan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini saya ngambil metode pita. Misalkan kita ingin menjelaskan ke anak-anak SD bagaimana sih menghitung operasi setengah ditambah setengah. Maka kita siapkan pita satu satuan yang kita arsir setengahnya. Kita siapkan pita yang kita arsir setengahnya lagi. Maka lihat, ini setengah, ini setengah. Kalau dua pita ini kita tambahkan akan menjadi pita begini. Pita ini adalah satu bagian. Maka anak-anak kita sudah bisa nyimpulkan, oh setengah tambah setengah sama dengan satu. Ini perlu penekanan. Karena pengalaman yang ada beberapa anak SMP, SMA, itu masih berpikir lama, setengah tambah setengah itu berapa? Ya karena pembendaan begini yang waktu SD dia belum dapat banyak. Oke, saya tingkatkan. Misalkan bagaimana kita akan menjumlahkan pecahan setengah tambah seperempat. Maka pembendaan pakai pita bisa kita lakukan dimulai dari pita yang kita arsir setengah. Lalu kita buat pita yang terarsir seperempatnya. Nih, satu pita kita bagi menjadi 4 bagian. Satu bagiannya kita arsir, maka itu adalah seperempat. Maka kalau ini dijumlahkan, ini akan begini. Nah, akan begini. Beririsan. Jadi begini. Pecahan ini adalah 1, 2, 3. Dari 4. Maka 1/2 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Jadi 1/2 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Maka untuk pengenalan awal anak SD sangat bagus sekali dan perlu sekali. Kita tidak boleh langsung, samakan penyebutnya anak-anak, samakan penyebutnya. Gitu. Kita tidak boleh seperti itu langsung. Kecuali tahapan ini telah dilalui dengan baik, baru silakan menggunakan metode teknik-teknik yang lain. Saya lanjutkan. Peragaan bagaimana kalau 1/4 tambah 3/8. Sama ide awalnya. Kita buat pita yang diarsir 1/4. Ini. Ada pita, kita bagi 4 bagian, 1 kita arsir. Lalu kita buat pita yang diarsir 3 bagian dari 8. Maka pita itu satu satuan kita bagi 8, yang diarsir adalah 3 bagian. 1, 2, 3. Maka penjumlahannya ya ini dari awal sini, ini berlurus, ditambah ini. Maka yang paling bagus adalah membuat pita yang bisa dibagi 8 bagian begini, karena ini kepotong nanti. Nah, ini. Maka hasilnya adalah mestinya begini. Nah, maka pita hasil ini adalah pita satuan yang dibagi 8 bagian dan arsirannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka pecahan hasil dari 1/4 tambah 3/8 adalah 5/8. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan, sama idenya pakai pita. Misalkan 7/8 dikurangi 1/4. Kita siapkan pita 7/8. Kita siapkan pita 1/4. Tapi kita kasih warna merah. Maka ini nanti jadi pengurang. Jadi ini pengurang. Kurang. Berarti tinggal ini. Dan ini. Maka kelihatan sekali bahwasanya hasil 7/8 dikurangi 1/4 adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5/8.
pecah. Bagaimana kalau ini? Ini lebih sulit lagi. 1/2 dikurangi 1/3. Kita harus berkreasi itu, harus berkreasi. Kita buat pita 1/2. Kita buat pita, 1 pita dibagi 3 bagian, kita arsir 1 bagian. Ini sepertiga. Lihat. Maka membuat begini, hasilnya harus kita siapkan pita yang dipotong berapa bagian. Ini, sini, sini. Ini. Berarti kita harus menyiapkan pita yang bisa dipotong menjadi pita satu-satuan yang dipotong 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Maka sisa dari ini diambil, tinggal ini. Ini adalah 1 dari 6 bagian. Maka 1/2 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 1/6. Nih, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah paham tentang pembendaan dengan pita tadi, operasi, maka kita baru boleh menanamkan ke anak. Oh anak-anak, bagaimana kita menjumlahkan 1/5 tambah 1/2? Nah, diingatkan saja 1/5 itu seperti ini, 1/2 seperti ini, maka kalau dijumlahkan adalah perlu pita yang dibagi menjadi berapa bagian ini. Oke, ini. Berarti ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita siapkan pita yang dibagi 10 bagian. Itu sama artinya kita membuat pecahan ini berpenyebut 10. Gitu, berpenyebut 10. Lihat, pita ini kita buat dulu. Pita ini kita buat dulu. Nah, ini. Berarti 1/5 tadi identik dengan 2/5. Ya. 2/10. Ini 2/10. 1/2 itu identik dengan 5/10. Maka dari situ anak-anak kita kawal, oh berarti 1/5 bisa diubah menjadi 2/10, 1/2 diubah menjadi 5/10. Kemudian nanti keluar istilah KPK 5 dan 2, yaitu 10. Setelah itu baru dijumlahkan. Seperti halnya pita ini, hasil penjumlahan adalah 2 bagian, ini 5 bagian, jadi 7 bagian. Oh, berarti yang di sini adalah 2 ditambah 5. Dari 10 bagian. Nah, berarti jadi menjadi 7/10. Kalau anak-anak dari awal tidak paham tentang ini, dikhawatirkan nanti 1/5 tambah 1/2 bisa mengubah 2/10 tambah 5/10. Tapi bisa jadi anak-anak nanti kalau nggak tahu konsepnya, ini adalah 2 tambah 5, 7. 10 tambah 10, 20. Maka kita akan dicari oleh orang, siapa guru SD-nya yang mengajarkan begini, yang salah. Maka jangan sampai salah, pembendaan begini sangat perlu sekali. Misal, sekarang, bagaimanakah kalau 3/4 dikurangi 2/3? Ya, lebih rumit lagi. Maka kita siapkan pita yang dibagi 4 bagian. Kita siapkan pita satu-satuan yang bisa dibagi 3 bagian. Ini adalah 3/4, 2, 3. Ini adalah 2/3, 1, 2 dari 3. Nah, ini dikurangi. Berarti kan nanti sisanya adalah ini. Untuk membuat sisa seperti ini, berarti kita perlu pita yang dibagi, ini berarti segininya. Ini berarti menjadi segininya. Segininya. Ini segininya. Segininya. Ini pun sama. Berarti kita perlu pita yang satu-satuan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita siapkan pita yang bisa dibagi 12 bagian. Maka lihat, 3/4 menjadi 9/12. Berarti 2 pecahan yang sama.
Yang 2/3 itu bisa diubah menjadi 8/12. Nah, muncullah istilah KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka diubah semuanya seperti ini. Hasilnya adalah, lihat seperti peragaan sebelumnya, bahwa pita begini berarti hasilnya adalah ini dikurangi. Ini habis. Ya, habis semua. Habis. Diambil merah, tinggal yang ini. Nah, ini tuh berapa? Itu adalah 1 dari 12 bagian. Maka dituliskan 1/12 bagian. Nah, secara matematis tinggal lihat 9 dikurangi 8. 1. 12-nya adalah tetap sesuatu yang tetap dinyatakan. Nah, itu penjumlahan dan perkalian bilangan pecahan. Jadi tampaknya sederhana, anak-anak SD itu sudah mahirnya makan penyebut tanpa tahu konsep sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian. Saya mulai dari perkalian 1 kali 1. 1 kali 1. Maka saya wujudkan dengan benda begini. Ini adalah 1 kali 1. Artinya adalah ini 1 bagian, di sini adalah 1 bagian. Maka ini adalah 1 kali 1. Luasnya adalah 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengilustrasikan setengah kali setengah? Maka kita siapkan kotak yang ukuran 1 kali 1 tadi. Maka yang di sini ini kita buat setengah bagian. Oke. Nih. Nah, yang ini adalah kita buat setengah bagian juga. Maka lihatlah ini setengah bagian. Maka irisan dari setengah kali setengah tadi itu adalah daerah ini. Daerah ini. Daerah ini adalah 1 dari 1, 2, 3, 4. Maka luas daerah ini adalah 1/4. Jadi setengah kali setengah itu 1/4. Gitu ya. Nah, coba kita tingkatkan yang lain. Bagaimana kalau mengilustrasikan 1/2 kali 3/4? Sama, kita buat kotak satu satuan. Yang di sini kita bagi, kita bagi 2. Berarti kita dapatkan daerah 1/2. Ini 1/2. Vertikal. Ini 1/2. Sekarang secara horizontal kita buat daerah 3/4. Berarti secara horizontal kita bagi menjadi 4 bagian. Bagi 2 dulu, dibagi 2, dibagi 2. Nah, maka akan muncul daerah seperti ini. Daerah seperti ini. 3/4. Maka wilayah yang merupakan setengah kali 3/4 ya ini. Ini adalah 3 bagian 1, 2, 3 dari 8. Dari 8 bagian semuanya. Maka daerah ini adalah kita tuliskan 3/8. Maka orang sudah bisa mengartikan bahwa 1/2 kali 3/4 sama dengan 3/8. Ya. Maka orang kemudian sudah bisa ngambil kesimpulan dengan pola-pola begini. Anak-anak sudah bisa ngambil kesimpulan. Oh, 1/2 kali 3/4 itu 3/8. Dari mana? 1 kali 3 per 2 kali 4. 3/8. Dari peragaan seperti ini, anak-anak akan paham ya. Saya lanjutkan. Bagaimana kalau soalnya begini? Oke, kita siapkan kotak satu satuan. Yang vertikal kita bagi menjadi 3 bagian. Ini. Berarti ini adalah sepertiga. Yang horizontal kita siapkan, kita bagi 4 bagian. Kita ambil
3-nya. 3/4-nya. Ini 3/4. Nah, irisannya adalah ini. Ini adalah daerah, ada berapa nih? 1, 2, 3 dari 12 bagian. Maka ini adalah 3/12. Kalau kita tilik lagi, kalau kita tilik ya. Ini adalah satu bagian. Ini adalah dua bagian yang sama. Ini adalah dua bagian yang sama. Ini adalah dua bagian yang sama kalau bergabung. Berarti ini adalah menjadi 4 bagian. Berarti ini 1 dari 4 bagian. Jadi 3/12 ini adalah 1 dari 4 bagian. Maka 3/12 itu sama dengan 1/4. Maka anak-anak kemudian tahu ini sama dengan 1 kali 3. 3 kali 4, 12. Nanti di tingkat lanjut, anak-anak juga bisa. Oh, 3 sama 3 dicoret. Ini 1, ini 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. Ini 1/4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang maka anak-anak sudah terlatih. Kalau sudah itu mahir, dengan pembenahan mahir, selanjutnya baru soal-soal yang biasa Bapak Ibu berikan ya. Nah, berapa ini hasilnya? Maka seperti ini. Kalau begini, maka dapat hasilnya begini. Sederhanakan. Oke, bagi 15. Hasilnya seberapa? Bagaimana kalau gede begini? Oh, biasanya anak-anak sudah main coret. Oh, 75 dengan 25 dicoret. Dapat 1, dapat 3. 45 sama 27. Oh, sama-sama dicoret. Sama-sama bagi 9. Dapat 5, dapat 3. Hasil adalah 5 kali 1 dengan 3 kali 3. Hasilnya adalah 5/9. Ya, itu perkalian. Bagaimana kalau pembagian? Maka lihatlah pembagian. Pembagian itu adalah membagi dengan menjadi berapa bagian. Katakanlah ini setengah. Bagaimana mengilustrasikan setengah dibagi 2? Maka kita buat kotak satu-satuan, kita buat setengahnya. Setengah ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian. 1, 2. Lah, ini tuh seperberapanya masing-masing. Nah, maka bisa di garis begini. Nah, saya bagi 2. Ini ada 1, ini 2. Ya, dibagi 2 bagian. Masing-masing dapat berapa bagian? Ini dapat berapa bagian? Ini adalah 1 dari 1, 2, 3, 4. Oh, berarti menjadi dapat 1/4. Maka 1/2 dibagi 2, itu hasilnya adalah 1/4. Ya, ini penting ya. Coba lagi yang lain. Nah, 1/3 dibagi 4. Sama konsepnya. Buat sepertiganya dulu. Setelah itu sepertiga ini dibagi 4 bagian. Dibagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Satu bagiannya ini bagian sama. Itu adalah 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 1/3 dibagi 4 itu adalah 1/12. 1/12. Berarti sama dong dengan 1/3 kali 4 ini 4/1. Kalau dibalik 1/4. Maka 1/3 kali 1/4, 1 kali 1, 1. 3 kali 4, 12. Maka kalau anak-anak sudah paham begini pembagian dengan pembedahan ini, keluarkan definisi seperti ini. Pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya. Maka tadi 3/4 bagi 2 sama dengan 3/4 kali 1/2. Kebalikan dari 2. Berarti sama dengan 3/8. Nah, itu sudah mahir berarti. Lanjut. Kalau begini kayak apa?
Gunakan konsep ini. 5/6 kali 1/2 dengan kebalikannya kali 2/1. Lanjutkan. Oh, ini bisa disederhanakan, coret misalkan. Mahir sekali kita. 5 kali 1, 5. 3 kali 1, 3. 5/3. Bagaimana kalau begini? Sama. Kalikan dengan kebalikannya. Oh, bisa disederhanakan. Kalikan ini terus. 3 kali 1, 5 kali 1, 3/5. Maka operasi pecahan dari pembendaan sampai teknik matematikanya sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita bicarakan bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Maka anak-anak harus diberi keahlian untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lihat konsepnya. Konsep dulu. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Misal ada pecahan 5/3. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, ciri khasnya adalah pembilangnya itu lebih tinggi daripada penyebutnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka konsepnya adalah berarti 5/3 bisa dipecah menjadi 2 pecahan. 3/3 ditambah 2/3. Di mana 3/3 konsepnya Anda udah tahu. 3/3 adalah 1. Nah, 1 ditambah 2/3 bisa dituliskan 1 2/3. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya pecahan campuran. Ada bulatnya, ada pecahannya. Maka ini namanya pecahan campuran. Bagaimana kalau 13/5? Ya sama, berarti kita bisa menciptakan pecahan yang nanti hasilnya bulat. Berarti 10/5. Lebihnya adalah 3/5. 10/5 ini adalah 2. 3/5. Maka ada pecahan campuran 2, 3/5. Bagaimana kalau 43/7? Sama. Berarti 43 dibagi 7 itu hasilnya adalah 6. 6 itu baru 42. Ya, baru 42. 43 dikurangi 42 itu 1 dari 7 bagian. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, jadi anak-anak latihkan begini. Kalau sudah mahir, baru ajak langsung seperti ini. Sekarang bagaimana kalau mengubah sebaliknya? Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sama alurnya. Berarti 2/3. Jadikan pecahan biasa melalui proses begini. Oh, berarti 2 tambah 2/3. 2 kalau dijadikan per 3, itu adalah 6/3. 6/3 tambah 2/3. 6/3 tambah 2/3, itu adalah 8/3. Anak sudah mahir. Termasuk kalau 1, 6/7. 1 berarti dari 7/7. 6/7. 7 tambah 6, 13/7. Atau nanti kalau sudah mahir sekali, bisa langsung. Misalkan teknik matematikanya, berarti ini 4 kali 2, 8. Ini kali. Terus hasilnya ditambahkan dengan 3. Tambahkan. Berarti 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 3 adalah 11. 11/4. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal. Yang bisa dibuat desimal itu adalah pecahan-pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Ide awalnya seperti itu. Maka kalau ada pecahan biasa 7/10 bisa diubah menjadi 0,7. 15/100 menjadi 0,15. 25/1000 berarti 0,025. Sekarang kalau pecahan biasanya seperti ini, misalkan 4/5, maka tadi harus diarahkan penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Maka 4/5 penyebutnya bisa kita ubah 5, bisa kita ubah menjadi 10. Maka harus dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, pembilang kalikan 2. 8/10. Berarti 0,8. Berarti 4/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,8. Kalau 16/25 misalnya. 25 bisa dijadikan 10? Sulit. Jadikan 100? Ah, mudah. Kali berapa? Kali 4. Maka akan pecahan 64/100. Desimalnya adalah 0,64. Bagaimana kalau 7/8? Nah, 7/8 jadikan 10 sulit. Jadikan 100 sulit. Bagaimana kalau jadikan 1000? Nah, kali 125. Maka 7 kali 125 itu 875. 8 kali 125 1000. Maka desimalnya adalah 0,875. Bagaimana kalau semuanya sulit? Jadikan 10 sulit, jadikan 100 sulit, jadikan 1000 sulit. Maka biasanya orang memakai pembagian pistol. Misalkan 5/7. Maka dibuat pembagian seperti ini. Jadi 5/7 berarti 5 dibagi 7. Katakanlah kita ingin sampai 3 angka di belakang koma. 3 angka belakang koma. Maka tambahkan 0 sebanyak 3 di belakang koma. Maka kita membagi seolah-olah nggak ada komanya. Berarti 50 dibagi 7. Dapat 7. 7 kali 7, 49. Dikurangi 1. Turun 0,1. Jadi 10. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Dikurangi 3. Turun 30. 30 bagi 7, 4. 4 kali 7, 28. Terus dilanjutkan. 20. 20 bagi 7, ini 2. 2 ini 14. Terus. Dan tidak akan habis. Biasanya orang berhenti sampai sepakati berapa angka di belakang koma. Maka 5/7 kalau di 3 angka di belakang koma saya bisa tuliskan seperti ini. Bagaimana kalau 4/9? 4/9. Ya tadi, 4 dibagi 9. Tambahkan, katakanlah saya tambahi 3 0. Maka 40 dibagi 9, 4. 4 kali 9, 36, terus 40. 36, 40. Terus nggak akan habis ini. Hasilnya selalu 0,44444 terus-menerus. Maka kalau saya tulis 3 angka di belakang koma, maka tuliskan begini. Karena ini berulang, biasanya orang menggarisbawahi, oh berulang 4. Berulang 4. Nah, maka biasanya orang digarisbawahi ini. Oh, berarti ini hasilnya 0,44444 dan seterusnya. Ada juga beberapa orang menambahin titik-titik ini. Nah, itu artinya 4 dan seterusnya. Coba sekarang bagaimana kalau 15 bagi 11? Maka sama, berarti 15 dibagi 11. Oh, 15 bagi 11, 1. 1 koma terus. Nah, ini juga sama. Ini kalau dikurangi 70. 70 dibagi 11 dapat 6. Nanti sisanya 40. Terus berulang kembali. Maka nanti hasilnya 1,3636363636. Maka biasanya orang menuliskan 36 yang digarisbawahi. Artinya ini nanti hasilnya adalah 36 sampai tak terhingga 36 terus. Maka orang menulisnya biasanya 1,363636 garis bawahi. Atau bisa juga begini 1,36 36 garis bawahi. Nah, itu artinya 1,3636 dan seterusnya. Ya, itu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang bagaimana kalau pecahan biasa jadi persen? Nah, persen. Persen itu artinya per 100.
Persen itu artinya per 100. Maka mengubah pecahan biasa menjadi persen, berarti kita harus mencari pengali supaya penyebutnya adalah 100. 2. Supaya 100 berarti harus kali 50. Maka kalau penyebut kali 50, pembilang harus kali 50. Hasilnya adalah 50 per 100. 50 per 100 ditulis 50%. Maka anak-anak mulai dibiasakan, oh 50%, 50%-nya berapa? 50% adalah separuhnya, setengahnya, 1/2-nya. Jangan sampai anak-anak 50% tapi apa nggak tahu. 50% itu seberapa ya? Separuhnya, setengahnya. Misalkan ada pecahan 3/4. Bagaimana menjadikan persen? Berarti 4 ini harus dijadikan 100. Lalu sekali berapa? Ya, 25. Pembilangnya jadi 75, penyebutnya 100, ditulis 75%. Bagaimana kalau pecahannya agak unik? 12 per 15 misalnya. Nah, kita lihat dulu. 12 per 15 ini bisa nggak disederhanakan dulu? Oh, bisa. Sama-sama bagi 3. Kalau dibagi 3, 15 ini adalah 5. Nah, sekarang 5 itu supaya jadi 100 kali berapa? Kali 20. Iya, dibagi 3 kali 20. Sama perlakuan pembilangan penyebut. Maka yang atas adalah 12 bagi 3, 4. 4 kali 20, 80 per 100. Ditulis 80%. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahannya unik misalkan. 37 per 50. Nah, bisa juga ini kalikan 2 bisa. Bisa juga dengan metode begini. 37 per 50 kali 100%. 100% itu artinya 100 per 100. 100 per 100 itu 1. Jadi kalau ini dikalikan 100%, itu tidak mengubah nilai. Karena hanya kali 1. Hanya mengubah bentuk. Nah, sudah. Anak-anak boleh diajarkan. Ini 50, ini 100. Ini tekniknya. Ini 2. Oke, berarti 37 kali 2. 74%. 74%. Nah, seperti itu. Boleh seperti itu. Kalau sudah tingkat mahir, bukan langsung sih. Misalkan ada angka agak besar yang harus dijadikan persen. 1.500 per 6.000. Pada tahap selanjutnya, anak-anak bisa dibuatkan seperti ini. Oh, ini coret, Pak. Iya, coret. Set. Oh, ini coret, Pak, dengan sini. Set. Boleh. Kenapa tidak? 15 sama 6 bisa bagi 3. Oke, 5. Ini 2. Oh, 10 dengan 2. Boleh. Ini 5. Hasil terakhir adalah 5 kali 5. Sama dengan 25%. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Nah, silahkan berkreasi ya. Bagaimana kalau angkanya sulit dijadikan 100? Sama. Kalikan 100%. Ini berarti 400 dibagi 7%. 400 bagi 7, kita bisa membagi dengan begini tadi. Pembagian pistol namanya. Nah, bagi 7. Hasilnya adalah 57,14%. Kalau pakai 2 desimal. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Desimal persen jadi pecahan biasa. Ini tadi pecahan menjadi desimal, pecahan menjadi persen. Maka kalau desimal atau persen jadi pecahan biasa, ikuti konsepnya. Misal desimal 0,6. 0,6 tadi adalah 6 per 10. 6 per 10 bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2 berarti 3 per 5. Atau 0,85. Ya, 85 per 100. Sama-sama dibagi 5, bagi 5, bagi 5 adalah 17 per 20. 65%. 65% ya 65 per 100. Sama-sama dibagi 5, bagi 5. 65 bagi 5, 13. 100 dibagi 5, 20. Maka 65% sama dengan 13 per 20.
Atau 120%. Ya, 120 per 100. Sama-sama dibagi 20. 20 berarti ini dibagi 20, bagi 20, berarti 6 per 5. Masalah di bilangan rasional juga menyangkut masalah pembulatan desimal. Ini di mata kuliah statistik kemarin sudah. Saya ulang bahwasanya angka 0 sampai dengan 4 pada desimal, pembulatannya tidak ada penambahan pada angka sebelumnya. Tapi kalau angka 5 sampai 9 pada bilangan desimal, pembulatannya dengan menambahkan 1 pada angka sebelumnya. Contoh, misalkan kita ingin membulatkan 2 angka di belakang koma untuk angka ini misalkan. 6,512765. Dibulatkan 2 angka desimal, 2 angka di belakang koma, berarti kita harus berhenti di titik 1. Maka lihatlah ini. Ini adalah 2. 2 tadi mengikut klausul yang pertama, bahwasanya 0 sampai 4 tidak ada penambahan ke angka sebelumnya. Berarti 1 ini nggak bertambah. Jadi begini. Bagaimana kalau angkanya ini? Bulatkan 2 angka, berarti ke titik 5 sini. Maka lihat, 8 sebelumnya. Setelahnya 8. 8 mengikut kaidah yang kedua. Menambahkan 1 terhadap angka sebelumnya. Berarti 5 ini bertambah 1. Jadi 23,76. Bagaimana kalau begini? Ini 5. Berarti mengikuti kaidah yang kedua. Berarti menambahkan 1 ke angka sebelumnya. Berarti 3 menjadi 4. Ya. Oke. Nah, maka berikutnya biasanya kita berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan rasional. Contoh penggunaan persen dalam permasalahan sehari-hari. Ini termasuk pemanfaatan bilangan rasional. Maka teman-teman mungkin biasa yang mendapat cerita begini misalkan. Sebuah barang dibeli dengan harga 150.000, dijual kembali dengan harga 180.000. Pertanyaannya berapa persen keuntungannya? Nah, maka kita cari untungnya dulu. Yang berarti untung adalah jual dikurangi beli. Nah, kalau rugi, beli dikurangi jual. Ya. Nah, untung berarti ini untungnya 30.000. Ini berapa persen dari modal awalnya? Biasanya persentase dihitung dari modal awal. Maka persennya adalah ya 30.000 dari 150.000 kali 100%. Nah, kita tinggal main coret saja. Ya. Karena kita sudah melatihkan anak-anak mahir begini, teknik matematikanya. Oke, nolnya dicoret. 3 dengan 15 ini 1/5. 5 dengan 100. 100 dibagi 5 itu 20. Berarti 20%. 20%. Sekarang, bagaimana kalau soalnya kita ganti gini. Ada toko beri diskon sebesar 12%. Sekarang ada orang beli, harga barangnya 500.000. Dia harus bayar berapa? Karena ada diskon. Maka kita hitung diskonnya dulu. Diskonnya ada 12% dari 500.000. 12% itu 12 per 100. Maka nolnya bisa dicoret. Di 12 kali 5, 60. 60 ini nolnya 3, 60.000. Diskonnya 60.000. Yang ditanya adalah yang harus dibayar berapa? Nah, semula harus bayar 500, dipotong 60.000. Maka yang harus dibayar adalah 440.000. Ya. Oke. Terakhir, perbandingan. Jadi, bilangan rasional juga menyangkut ke masalah perbandingan dua bilangan. Karena perbandingan juga merupakan pecahan. Yang pertama, misalnya ada perbandingan 24 banding 80. Bagaimana menyederhanakan perbandingan ini? Maka biasanya anak-anak dikenalkan,
Oh, 24 dibanding 80 itu sama aja dengan 24/80. Anak-anak sudah biasa menyederhanakan pecahan. Maka sama-sama dibagi 8. Pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 10. Maka 24 dibanding 80 itu sama aja dengan 3 dibanding 10. Nah, jadi perbandingan juga bisa disederhanakan. Nah, jadi lebih sederhana. Misalkan ada perbandingan 120 banding 200 ini. Sama ini. Dibanding ini 120 dengan 200 sama-sama bagi 40. Nah, bagi 40 boleh juga begini. 120 bagi 40 3, 200 bagi 40 5. Berarti 3 banding 5. Sama. Bisa juga perbandingan itu menyangkut satuan. Misalkan 60 cm dibanding 240 km. Yang biasanya pada peta seperti ini. Maka kita bisa menuliskan sebagai pecahan. Perbandingan ini akan bisa kita sederhanakan kalau satuannya sama. Paling enak menjadi sentimeter atau menjadi kilometer. Kalau ini menjadi kilometer terlalu jauh. Kalau menjadi sentimeter itu lebih mudah. 1 kilometer itu 100.000 sentimeter. Nah, maka 60 cm, 240 km, ya 240 kali 100.000 cm. Nah, kalau sentimeternya udah sama, berarti 60 dibanding, berapa ini angkanya? 24 juta. Nolnya coret 1 set. Oke. 6-nya dengan 24 ini adalah 4. Berarti 1 dibanding 4 tuh 2, 3, 4, 5. Ada nolnya 5. Berarti 400. Nih, nolnya berapa ini? 5. Berarti ini ada 1 dibanding 400.000. 400.000 itu 2, 3. Nah, dibanding. Nah, seperti ini. Maka 60 cm dibanding 240 km itu 1 dibanding 400.000. Nah, biasanya skala itu dinyatakan seperti ini. Skala itu juga merupakan perbandingan. Ya. Oke, lanjut. Penggunaan perbandingan. Misal. Nah, harga seikat sayur di pasar tradisional 15.000. Di supermarket 18.000. Kalau orang bertanya, berapakah perbandingan harganya? Ya, sama kita tuliskan. Seperti ini. Satuannya sudah sama, rupiah. Maka kita bisa buat pecahan begini. Satunya sudah sama, berarti ini nolnya bisa coret. Ya, oke. 15 sama 18 bisa sama-sama dibagi 3. Atau langsung aja dibagi 3.000. Hasilnya adalah 5/6. Maka perbandingannya adalah 5 banding 6. 5 banding 6. Oh, berapa perbandingannya? 5 banding 6. Gitu. 5 banding 6. Ya, oke. Lanjut. Misalkan soalnya begini. Ini ibu-ibu. Seorang ibu ingin membagi uang 100.000 kepada 2 anaknya. Namanya Ani dan Budi misalkan. Ani dapat 2 bagian. Budi dapat 3 bagian. Berapa rupiah yang masing-masing diterima anak? Maka kita bisa definisikan itu. Ani dapat 2 bagian. Budi dapat 3 bagian. Maka si ibu harus membagi uang 100 ini menjadi 5 bagian. Di mana 2 bagian diberikan kepada Ani, berarti Ani mendapat 2 dari 5 bagian kali 100.000. Hasilnya adalah 40.000. Sementara Budi mendapat 3 bagian dari 5 bagian. Berarti 300.000 dibagi 5, 60.000. Jadi Ani dapat 40, Budi dapat 60. Jumlahnya berapa? Tetap 100 yang dibagi tadi. Ya. Terakhir, masalah peta.
misal peta. Misal ada peta Kalimantan Timur, skalanya 1:2 juta. Terus di peta itu, jarak Bontang Tenggarong itu 6 cm. Maka anak-anak harus tahu, kalau begitu jarak sesungguhnya berapa ya? Maka kita harus mengingatkan arti skala. Skala 1:2 juta itu artinya 1 cm mewakili, mohon maaf ini salahnya, mewakili, oh ini 2 juta, 2 juta cm. Jadi 1 cm pada peta mewakili 2 juta cm pada sebenarnya. Kalau begitu, jarak 6 cm, jadi lihat 1 cm 2 juta. Kalau 6 cm, berarti 6 kali 2 juta. Yaitu 12 juta cm. Pertanyaannya berapa kilometer? Centimeter jadikan kilometer. 1 kilometer itu 100.000 centimeter. Berarti ini nolnya harusnya dicoret 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 120 kilometer. Itu dulu sebagian yang harus saya sampaikan ke tutorial ini berkaitan dengan modul bilangan rasional. Lebih lengkap, kalian bisa membaca, menyimaknya, mempelajarinya di buku pegangan kalian. Oke. Terima kasih. Semoga bisa menjadi barokah keilmuan buat kita semua dan memudahkan kita nanti dalam menyampaikan ke anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.